Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bikhair. Alhamdulillah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Durin Maknun dari Prodi PBA kelas C mata kuliah Khat Arabi akan memaparkan penjelasan tentang sejarah perkembangan Khat pada dinasti Abbasiyah. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai sejarah perkembangan Khat pada masa dinasti pra-Islam, kemudian masa Islam atau pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian pada masa dinasti Umayyah, dan sekarang yang akan kita bahas adalah sejarah perkembangan Khat pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam yang menggantikan dinasti Umayyah sebelumnya. Jadi dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi. Nah, pemerintahan Abbasiyah ini dikenal karena pusat pemerintahannya yang kuat, kemudian peningkatan perkembangan yang intelektual, dan perkembangan seni dan budayanya yang signifikan. Pada masa dinasti Abbasiyah ada suatu kota yang mana kota tersebut menjadi pusat intelektual dan budaya yang menarik cendekiawan, seniman, dan penulis dari seluruh dunia Islam. Kota tersebut adalah kota Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah ini mendukung institusi-institusi pendidikan seperti Baitul Hikmah yang mendukung pembangunan seni kaligrafi dan karya seni lainnya. Seperti itu. Nah, selama masa dinasti Abbasiyah, seni kaligrafi itu berkembang sangat pesat, teman-teman. Berbagai gaya dan teknik kaligrafi mulai muncul seperti Al-Kufi, Nas, Sulus, dan Diwani. Pengembangan teknik ini menciptakan variasi dalam gaya seni kaligrafi yang digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari dekorasi arsitektur hingga manuskrip Al-Quran. Nah, seni Khat tersebut merupakan salah satu cabang. Jadi seni Khat itu merupakan salah satu cabang dari seni rupa Islam lainnya. Seni Khat tersebut menempuh sejarah perkembangan yang lama dan juga mencapai puncak-puncaknya perkembangan sesuai dengan peranan kebudayaan di tiap negara Islam. Nah, secara bahasa, Khat diambil dari kata bahasa Arab yang memiliki arti tulisan ataupun goresan. Nah, karena itu dia itu memiliki makna yang luas, makna yang sama dengan kata dalam bahasa Arab lainnya, seperti kitabah, tahrir, rokem, sater, dan zubur. Nah, ilmu Khat sendiri mencakup tata cara menulis huruf, menyusun dan merangkainya dalam komposisi tertentu demi mencapai keserasian atau harmoni dan keseimbangan yang dituntut setiap karya seni. Nah, seberapa penting sih Khat Arabi dalam Islam itu? Khat atau kaligrafi sangat penting sekali dalam Islam. Pembelajaran kaligrafi memiliki fungsi dan tujuan, yaitu menumbuh kembangkan potensi, sikap, dan keterampilan. Selain rinci, fungsi dan tujuan kaligrafi adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan dan keterampilan melalui penelaahan jenis, bentuk, dan sifat fungsi, bahan, alat, proses, dan tekniknya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan intelektual, imajinatif, dan ekspresif, kepekaan rasa, kreatif, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga,
secara estetis, kaligrafi memiliki unsur keindahan, hiasan, dan plastisitas bentuk serta kekayaan ragam aksesoris lainnya. Kemudian yang keempat, kejelasan tulisan dan keindahan kaligrafi memudahkan informasi dan komunikasi baik di kalangan guru maupun peserta didik. Jadi sangat penting sekali pembelajaran kaligrafi itu. Nah, lalu bagaimana sejarah perkembangan khat Arabi? Sejarah perkembangan awal khat pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu gerakan perkembangan seni khat telah mencapai masa keemasan, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh motivasi para khalifah dan perdana menteri Abbasiyah, sehingga bermunculan kelompok dari para kaligrafer yang ulet dan jenius. Banyak sekali kaligrafer atau khattat yang terlahir pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, gaya dan teknik menulis kaligrafi ini sangat bervariasi dan berkembang, terlebih pada periode dinasti Abbasiyah. Banyak sekali kaligrafer yang lahir, diantaranya adalah Al-Dahhak Ibnu Ajlan yang hidup pada masa Khalifah Abu Abbas As-Saffah, dan Ishaq Ibnu Muhammad pada masa Khalifah Al-Mansur. Kemudian ada Al-Mahdi dan lain sebagainya. Adapun pada masa abad ke-10 Masehi, kaligrafer periode Bani Abbasiyah yang tercatat sebagai nama besar adalah Ibnu Muqlah. Nah, Ibnu Muqlah itu pada masa mudanya belajar kaligrafi kepada Al-Ahwal Al-Muharrir. Al-Ahwal Al-Muharrir ya. Ibnu Muqlah itu berjasa sangat besar sekali bagi pengembangan tulisan kursif karena penemuannya yang spektakuler tentang rumus-rumus geometrikal pada kaligrafi. Jadi beliau merumuskan 3 unsur kesatuan baku dalam menulis khat, yaitu titik rombik, huruf alif, dan lingkaran. Nah, kemudian usaha Ibnu Muqlah dilanjutkan oleh murid-muridnya yang terkenal, yaitu diantaranya Muhammad Ibnu Al-Simsimani dan Muhammad Ibnu Asad. Dari 2 muridnya ini, ada 2 muridnya Ibnu Muqlah, kemudian lahir kaligrafer bernama Ibnu Bawab. Ibnu Bawab mengembangkan lagi rumus yang sudah dirintis oleh Ibnu Muqlah yang dikenal dengan Al-Mansub Al-Fa'iq atau huruf bersandar yang indah. Kemudian pada masa berikutnya muncul yaitu Yaqut Al-Mustaqsimi yang memperkenalkan metode baru dalam penulisan kaligrafi secara lebih lembut, lebih halus lagi terhadap 6 gaya pokok yang masyhur. Nah, siapakah Yaqut ini? Yaqut adalah kaligrafer besar di masa akhir Daulah Abbasiyah hingga runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi karena serbuan dari tentara Mongol. Pemakaian kaligrafi pada masa Daulah Abbasiyah ini menunjukkan keberagaman yang sangat nyata, jauh bila dibandingkan dengan masa dinasti Umayyah. Jadi masa dinasti Abbasiyah ini merupakan masa paling keemasan dibandingkan dari masa-masa sebelumnya. Para kaligrafer yang dilahirkan pada dinasti Abbasiyah ini sangat ambisius menggali penemuan-penemuan baru atau mendeformasi corak-corak yang tengah berkembang. Karya-karya kaligrafi lebih dominan dipakai sebagai ornamen dan arsitektur oleh Bani Abbasiyah daripada Bani Umayyah yang hanya mendominasi unsur ornamen floral dan geometrik yang mendapat pengaruh kebudayaan Helenisme dan Sasania. Nah, macam-macam khat pada dinasti Abbasiyah diantaranya ada khat Kufi, Naskhi, Farisi atau Nastalik,
sulus, diwani, dan rik'ah. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pemaparan terkait sejarah perkembangan khot pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.